Sehat selalu para sahabat. Jangan lupa tetap waras berpikir untuk bangsa. Para sahabat sekalian, baru-baru ini ada hal yang menarik. Pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah mengembalikan uang hasil pungutan pajak penerangan jalan yang dilakukan sejak Desember tahun 2021. Daerahnya kagak mau para sahabat. Kenapa? Daerah bilang itu kan kesalahan pemerintah pusat. Kenapa pemerintah pusat yang salah tapi pembebanannya dibebankan kepada pemerintah daerah? Oke para sahabat sekalian, biar kita memahaminya secara utuh dan komprehensif, kita lihat. Para sahabat sekalian, masih ingat ada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Undang-undang itu di judicial review oleh Apindo, gitu ya. Ada 3 pasal paling tidak. Yang pertama adalah pasal 1 angka 28, kemudian yang kedua ada pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, dan kemudian ada pasal 55 ayat 3 yang pada prinsipnya pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang penggunaan tenaga listrik baik yang dilakukan oleh sendiri atau sumber lain itu menjadi objek pajak. Dan kemudian diperintahkan oleh undang-undang itu menjadi kewenangan daerah, dan daerah mengatur dengan peraturan daerah, begitu ya. Nah, tetapi para sahabat sekalian, kemudian pada tahun 2018, gitu ya, kemudian ditetapkanlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 2017 yang pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa yang namanya pasal 1 angka 28, pasal 32 ayat 1 ayat 2, kemudian pasal 55 ayat 3 Undang-Undang 28 tahun 2009 itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tetapi dalam putusan itu disebutkan MK masih memberikan waktu sampai dilakukan perubahan undang-undang tersebut. Perubahan undang-undang tersebut juga diberikan batas limitasi waktu, yaitu paling lama 3 tahun. Gitu para sahabat. Tetapi para sahabat, karena memang kelambanan dalam mengakselerasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam politik legislasi kita, maka undang-undang itu ternyata melampaui apa yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang itu kan baru lahir sekitar Januari 2022, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi lewat waktu para sahabat. Begitu. Nah, para sahabat sekalian, kalau kita berbicara secara normatif memang bahwa perda untuk menarik pajak penerangan jalan itu adalah perda atas perintah Undang-Undang 28 tahun 2009. Nah, Undang-Undang 28 2009-nya di JR dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka dikasih waktu 3 tahun tadi yang saya katakan. Mestinya ketika 3 tahun maka undang-undang itu khususnya pasal 1 angka 28, pasal 32 ayat 1 ayat 2, pasal 55 ayat 3 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Termasuk perdanya para sahabat. Tetapi daerah masih tetap memberlakukan perda itu dan melakukan penarikan pajak penerangan jalan. Ya mungkin karena daerah merasa bahwa undang-undangnya belum diubah. Gitu. Nah para sahabat sekalian, kemudian dengan undang-undang baru inilah merekomendasikan peraturan pemerintah, gitu ya. Peraturan pemerintah itu salah satunya mengatur tentang pemungutan pajak barang dan jasa tertentu, salah satunya tenaga listrik. Jadi PPJ, pajak penerangan jalan, diubah nomenklaturnya menjadi pemungutan pajak barang dan jasa tertentu, gitu ya. PBJT TL, salah satunya adalah tenaga listrik. Nah di situ disebutkan bahwa perda yang akan diatur itu tidak boleh retroaktif, tidak boleh berlaku surut, begitu ya, artinya berlaku ke depan. Nah sehingga akibat inilah daerah harus berkewajiban mengembalikan
penarikan pajak penerangan jalan yang dilakukan sejak Desember 2021. Karena Desember 2021 itu undang-undangnya tadi saya katakan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Otomatis dengan perdanya dong, karena perdanya juga perintah Undang-Undang 28/2009 begitu. Nah, para sahabat, kita akan lihat apakah bisa dilakukan retroaktif terhadap perda. Artinya boleh nggak perdanya berlaku surut ke belakang hingga tahun 2021 bulan Desember, dan konsekuensinya daerah tidak perlu mengembalikan penarikan pajak penerangan jalan. Kita akan lihat sebetulnya para sahabat. Kalau kita melihat berlaku surut itu atau retroaktif, itu diatur di dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan beberapa substansi yang beririsan dengan hak fundamental rakyat, itu nggak boleh retroaktif gitu ya. Maka kemudian kalau kita melihat secara detail, kita bisa lihat di dalam lampiran 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Itu kan 12/2011 itu lampirannya ada 2. Yang satu tentang lampiran 1 tentang bagaimana cara merumuskan naskah akademik. Yang lampiran kedua adalah bagaimana teknik melakukan drafting atau mendraft peraturan perundang-undangan. Gitu ya, tata cara perumusan peraturan perundang-undangan, begitulah bahasa lengkapnya. Di dalam lampiran 2 itu dikatakan, khususnya di dalam angka 124, bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut karena bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP gitu ya. Kan itu pasal 1 ayat 1 KUHP itu melarang untuk pidana bersifat retroaktif atau berlaku surut gitu. Kalau membaca angka 124 tadi, lampiran 2 Undang-Undang 12/2011, maka sesungguhnya perda itu boleh berlaku surut asal jika perda itu mengatur pidana, maka pidananya tidak diikutkan berlaku surut. Kalau materinya sih boleh gitu ya. Sehingga penarikan pajak tadi gitu ya, boleh saja berlaku surut terkait dengan pemungutan pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik yang dulu namanya pajak penerangan jalan. Boleh saja, karena itu tidak mengatur peristiwa pidana. Tetapi kalau perdanya mengatur pidana, nah peristiwa pidananya nggak boleh diikutkan surut gitu ya. Nah, sebetulnya perda boleh berlaku surut jika ada alasan yang kuat harus diberlakukan surut. Misalnya salah satunya tadi karena alasan kelalaiannya pemerintah untuk mengakselerasi putusan MK yang seharusnya pemerintah pusat dalam kerangka politik legislasi mengakselerasi, mengubah Undang-Undang 28/2009 paling lama 3 tahun sejak diputuskan oleh MK. MK memutuskan 2018 gitu, dengan putusan nomor 80/2017, maka dari 2018 kita hitung 3 tahun gitu ya, November 2018 kan, berarti kan Desember gitu ya, 2021 itu udah 3 tahun. Maka setelah itu harusnya segera gitu ya, segera mungkin gitu ya. Nah, sehingga memang pemerintah bisa saja melakukan pembiaran gitu ya, terhadap kewajiban yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu ya. Sehingga karena pemerintah pusat dia tidak melaksanakan putusan MK segera mungkin yang dikasih tahu waktu paling lama 3 tahun, maka bisa saja pemerintah pusat dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang karena bertentangan dengan putusan pengadilan. Itu kalau kita menggunakan logika berpikirnya Undang-Undang 30/2014 tentang sewenang-wenangnya pemerintah, salah satunya karena pemerintah bertentangan dengan putusan pengadilan, yaitu putusan tentang judicial review Mahkamah Konstitusi tadi. Dan yang kedua, bisa saja pemerintah dianggap bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikannya, karena itu merupakan salah satu instrumen mencampur adukan kewenangan. Nah, para sahabat, pembiaran ataupun disebut delik of omission sebaiknya ini menjadi perhatian bagi penyelenggara negara atau state organ, baik yang bersifat organ pemerintahan yang utama atau main organ, ataupun yang penunjang atau auxiliary organ of state misalnya, harusnya segera mengakselerasi tugas dan wewenang dari peraturan perundang-undangan, termasuk dari putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi.
Nah, sehingga dengan demikian maka sebaiknya dibuka ruang untuk melakukan audiensi dengan pemerintah pusat. Ya, pastinya Menkyu dong, terkait dengan masalah urusan duit gitu ya. Bagaimana untuk menjawab solusi ini? Apalagi kita tahu pemerintah daerah pasti sudah membuat perencanaan tentang pendapatan asli daerahnya yang memasukkan yang namanya pajak penerangan jalan yang sekarang diubah menjadi pungutan pajak barang dan jasa tertentu, salah satunya tenaga listrik. Oke para sahabat sekalian, jangan lupa like, share, and subscribe supaya tetap mendapatkan informasi dan belajar bersama dalam sebuah diskusi. Jangan lupa, salam sehat semua. Tetap beraktivitas, semangat.